Apa benar dulunya itu batu polo tercipta dari seseorang yang ditahan lalu dibunuh maka senapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bolo Sewu, kembali lagi dengan tim Bolo Sewu. Pada malam hari ini kita berada di desa Watu Polo. Pasti nama desanya apa? Taman Sari Watu Polo. Dan saya sudah ditemani dengan narasumber saya, dengan Bapak siapa? Bapak Sugirno, asli dari sini ya Pak. Dan di sini saya akan menanyakan banyak hal kepada beliau tentang banyak orang-orang mendengar di sini tentang kejadian atau tentang apapun yang ada di sini. Dengan beliau aku akan berbicara, ya mungkin sedikit dari beliau bisa disampaikan yang lebih mengerti tentang kisah yang dinamakan Watu Polo. Mungkin dengan Bapak Sukino, silakan. Ya, sangat saya itu memang gitu. Sangat saya cuman tahu ya dari orang tua. Dulu waktu ada orang ketapa dari gunung Tapa itu, caranya itu mau mancing, umpannya pakai kebo, cuma dapatnya ikannya kecil yang namanya onyong-onyong gitu, seruat. Nah, jadi karena nafsunya orang tersebut yang mancing, si bandut itu akhirnya diputus, ditinggal di kali itu. Akibatnya jadi batu alam lah ibaratnya, jadi batu alam ya. Terus karena dikatakan batu polo, ya setahu kita itu namanya batu polo memang batu biasa. Cuman waktu ada kejadian masalah dulu lah, ibaratnya waktu musim peperangan ya, ada namanya batu polo itu, ada orang di bunuh atau dimatiin, cuman orangnya itu yang mau dimatiin mintanya sholat dulu, boleh kamu matiin saya tapi jangan dipotong pakai alat tajam, mintanya ditembak langsung gitu. Kalau memang pakai alat tajam nanti baliknya kita orang ketakutan bisa memberontak secara kasar gitu. Jadi akhirnya dia minta ditembak langsung dua orang tersebut, akibatnya langsung ditembak gas. Ya itu dinamakan batu polo. Polonya orang itu meluap-luap di mana-mana di batu itu, ya namanya batu polo. Udah segitu aja. Terima kasih ya Mbak. Yo. Ya sahabat Bolo Sewu, mungkin itu hanya yang bisa disampaikan dari warga sekitar mengenai kisah Watu Polo. Dan mungkin nanti kita akan melakukan penelusuran yang akan diikuti oleh tim dari Bolo Sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Bolo Sewu. Pada kesempatan malam hari ini saya berada di desa Taman Sari, Tepatnya di Watu Polo, Lubuk Selatan. Dan tadi Mas Bambang sempat mendatangi narasumber bercerita tentang adanya mitos dan penciptaan nama batu polo. Maka dari itu kami tertarik, dan pada sesi ini kami akan melakukan proses mediumisasi untuk mencari informasi dari bangsa lain untuk mencari tahu asal usul sejarah batu polo. Karena di tempat batu polo tadi tidak memungkinkan, dari segi lokasi tidak memungkinkan, maka kami mencari lokasi yang lebih aman yang masih berada di sekitar batu polo. Saksikan terus perjalanan kami hanya di Bolo Sewu. Oke sahabat Bolo Sewu, pada sesi ini kita akan melanjutkan sesi uji nyali, dan saudara Didin akan menjadi
mediator yang pertama. Siap ya Mas Didin, Anda fokus ke sana, ke Batu Polo. Merem deh. Tenangkan diri Anda, tenangkan. Tenang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia tidak menjawab salam, berarti dia sosok jin pasik. Anda bisa bicara? Anda bisa bicara? Bisa duduk mungkin. Anda mengerti bahasa Indonesia kan? Mengerti? Anda paham bahasa Indonesia? Oke, kita pakai bahasa Indonesia aja. Anda ini punya nama, julukan. Beri kami julukan dengan nama Tinggi besar. julukannya si tinggi besar. Oke. Anda berada di sebelah mana? Sebutkan. Di sebelah Batu Polo. Sudah lama Anda tinggal di situ? Sudah lama? Berapa tahun? Berapa tahun? 185 tahun. 185 tahun. Anda mengerti tentang asal-usul sejarahnya Batu Polo? Beri kami informasi jika mengerti. Tidak. Tapi Anda pernah mendengar bahwa bangsa Anda sering melakukan gangguan? Tidak. Apakah Anda yang sering melakukan gangguan itu? Tidak pernah, Mas. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah tahu. Lalu tentang adanya mayat yang terbawa arus sungai, pasti selalu ditemukan di situ. Banyak saja pernah melihat. Pernah melihat. Itu sosok yang kebawa banjir. Terus selain Anda, apa sih makhluk-makhluk yang ada di situ? Apa aja? Banyak. Contohnya? Ada sosok perempuan. Perempuan. Itu sejenis apa? Dia beritahu kami. Seperti kunti. Kunti. Anda tidak tahu asal usulnya Batu Polo? Tidak tahu mengenal tentang Batu Polo itu. Lalu yang menjadi tertua di situ siapa? Tidak tahu. Masa tidak tahu? Anda tahu sosok yang masuk? Anda tenang. Tenang, Anda tenang. Anda tenang. Anda tahu siapa yang masuk? Anda tahu sosok yang masuk? Oh, kedatangan Batu Polo kalian Islam Muslim atau bukan, Mbak? Apa maksud kedatangan, Mbak? Di sini, Dik. Batu Polo. Ya. Tes tingkat oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bukan Muslim. Bukan Muslim. Oke, Anda ini dari golongan apa? Buaya. Dari sungai ya? Anda dari Batu Polo. Oke. Anda mengerti soal asal-usul sejarah Batu Polo? Apa benar terciptanya asal-usul Batu Polo itu dari otak manusia? Karena otak dalam bahasa Jawa itu kan polo. Bisa jadi.
Karena kabar yang saya dengar itu seperti itu. Apakah dulunya ada pembantaian? Anda menyaksikan? Kira-kira ada berapa orang yang jadi korban pembantaian? Tidak bisa dihitung ya, sangat banyak. Dari informasi yang saya dapat, dulu ada seorang pencari ikan menjala, terus jala itu ditarik dari dalam air. Apa itulah Anda? Hah? Itulah Anda ya? Anda ketawa sih. Kenapa Anda melakukan itu? Untuk apa? Tenang, Anda tenang. Kita bicara baik-baik di sini. Kami hanya ingin informasi. Tenang. Ada sosok apa aja di situ? Banyak. Sebangsa Anda buaya? Banyak. Jadi kalau yang nangkep itu bukan saya sendirian. Oh, bukan hanya golongan buaya yang mengganggu. Terus seringkali ketika banjir ditemukan mayat di situ, itu mayat siapa, dari mana? Kenapa itu bisa terjadi? Dari atas terus selalu ke situ. Bukan karena mati di situ ya, tapi karena terbawa arus terus ke situ ditemukan. Oke. Makan apa? Kalau ada orang situ mayat, terus Anda makan dulu gitu mayatnya. Enggak bu, manusia ya kamu ya. Anda sering ngomong manusia, Yang yang orang mancing itu. tenang. Anda tenang, Anda tenang. Oke. Anda sering juga mengganggu yang lain seperti orang yang memancing. Itu karena kelalaian sendiri. Kenapa mas? Negatif. Sembarangan, sembarangan. Bagaimana mas? Kencing sembarangan. Jadi kalau ada orang mancing yang kencing sembarangan terus mungkin berkata kasar, Anda mengganggu. Nah, tapi kalau si orang yang kencing itu berdoa terus membaca asma Allah, apa Anda masih bisa mengganggu? Tidak. Kenapa? Kenapa tidak bisa mengganggu? Tidak bisa karena dari aura apa dari energi? Bisa dijelaskan mungkin? Auranya bersinar, saya. Anda tidak bisa menyentuh ya? Sini aja nggak apa-apa, tenang, nggak apa-apa. Tenang. Oh ya, nama Anda ini siapa? Saya belum tahu nama Anda dari kemarin itu. Kemarin Anda bukan yang menemui saya, bukan? Siapa? Si Buntung. Anda bukan Buntung. Yang menguasai tempat itu siapa, Anda tahu? Panggil. Si Buntung penguasa itu bukan? Dari jenis buaya. Penguasanya Buntung. Iya. Saya panggil. Mungkin dia lebih bisa memberi kami informasi. Panggil. Tenang. Kita mau mencari informasi tentang Batu Polo, asal usul sejarah Batu Polo. Jadi seperti apa itu? Nama Anda siapa ya? Saya lupa nama Anda. Ini si Buntung. Siapa? Bisa beri kami tahu nama Anda? Siapa? Buaya putih. Buaya Buntung. Siapa?
Anda ini jenis apa? Buaya. Yang menguasai air. Nama Anda siapa sih? Nama Anda siapa? Jangan si Buntung. Katanya si Buntu yang menguasai. Aku juga kan. Anda sudah lama tinggal di situ? Sudah. Usia Anda ini berapa tahun? Ribuan tahun. Anda suka mengganggu ya di situ ya? Mengganggu penjala ikan itu ulah Anda? Hah? Anak buah kamu. Anda punya anak buah berapa? Banyak. Di batu polo itu apa ada ilasan? Oh di sana, bukan di batu polonya ya? Bukan. Oh iya, saya cuma mau mencari tahu sejarah batu polo. Apa benar dulunya itu batu polo tercipta dari seseorang yang ditahan lalu dibunuh maka senapan? Bukan. Lalu ada orang tetapa di situ. Ya, di atas. Terus mencari ikan. Lalu mengenai seringnya Anda masih mau bicara tidak? Anda ini sedang apa? Pemirsa, mungkin ini sedang melakukan apa entah saya tidak tahu, mungkin memanggil teman-temannya atau apa, seperti melakukan gerakan pemanggilan. Apa yang sedang Anda lakukan itu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke. Bisa bahasa Indonesia? Mengerti bahasa Indonesia? Mau di bahasa Indonesia tidak? Coba Anda pelajari dulu di otak. Mengerti? Oke. Sebelumnya dengan siapa saya berbicara? Surti. Surti. Anda dari Batu Polo? Iya. Anda tahu sejarah Batu Polo? Anda sudah lama di situ? Sudah. Berapa tahun? 200 tahun. Sosok Anda ini seperti apa? perempuan. Perempuan? Kunti. Bukan kunti ya? Anda Muslim? Mm-mm. Mungkin Anda bisa memberikan informasi tentang Batu Polo? Saya Dulunya. nggak tahu. Kenapa Anda tidak tahu? Bukankah Anda tinggal di situ? Saya nggak tahu. Saya di situ hanya duduk, lihat-lihat orang-orang pada duduk situ. Anda mengganggu tidak? Enggak. Lalu seringnya terjadi gangguan kepada orang yang sedang mencari ikan itu ulah siapa sih? Itu karena kelalaian sendiri. Kelalaian sendiri ya? Iya. Nggak ingat waktu. Nggak ingat waktu. Terus Iya. Kan udah tahu di air banyak yang nakal-nakal. tapi kan mereka tidak kelihatan mungkin oleh manusia. Iya. Tapi kalau manusia itu sering berdoa, berzikir, mungkin tidak bisa diganggu ya? Iya. Anda tidak tahu sama sekali tentang asal-usul Batu Polo. Tidak tahu. Terus mengenai cerita tentang banyaknya mayat yang ditemukan di Batu Polo itu Anda tahu? Tidak. Tidak. Assalamualaikum. Anda mengerti bahasa Indonesia? Ngerti ya? Oke. Ini siapa? Punya julukan, punya nama? Putri. Anda berasal dari mana? Batu Polo? Oke.
Anda tahu sejarah asal usul Batu Polo? Bisa beri kami tahu informasi? Tidak boleh. Sama siapa? Raja Anda. Raja Anda ini seperti apa wujudnya? Sosoknya? Sama saya. Manusia? Ikan. Ikan? Iya. Oh, ikan. Apa sih ikan itu? Maksudnya Raja Anda itu penguasa di situ? Ini sebangsa saya. Iya, penguasa wilayah Batu Polo. Mm-mm. Oke. Anda Muslim? Enggak, Bukan. bukan. Anda mau masuk Muslim? Kenapa? Masih ada atasan saya. Kalau atasan Anda masuk Muslim, apa Anda mau masuk Muslim? Ya tergantung. Kamu sering ganggu manusia ya? Anda sering mengganggu manusia yang mancing. Ini mau ke air. Di sini nggak ada air. Duduk dulu, kita bicara dulu. Di situ kan banyak air. Iya nanti. Bisa kasih informasi enggak? Saya nggak bisa napas. Ya udah keluar Keluar aja ya. Keluar. Keluar. Suara. Bisa beritahu kami informasi? Bisa beritahu kami informasi? Anda bisa bicara? Anda mengerti bahasa Indonesia? Siapa? Bisa ngomong? Duduk aja, duduk. Gak apa-apa. Kita bicara baik-baik kok. Anda ini datang dari mana? Bisa tunjuk. Dari Batu Polo bukan? Iya. Wujud Anda ini seperti apa? Balon? Pahlawan. Oh, Anda tahu asal usul Batu Polo? Anda sudah lama di situ? Sudah. Berapa tahun? Nama Anda ini siapa? Mahasura. Mahasuro. Surah. Ya. Anda tahu asal usul sejarahnya? Kayak mengkampung ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan mediumisasi untuk menggali informasi yang lebih banyak melalui mediator Mas Rizky. Siap? Assalamualaikum. Anda bisa bicara? Mengerti bahasa Indonesia? Bisa. Anda ini punya nama dulu kan? Nama Anda siapa? Anda punya nama dulu kan? Anda ini dari mana? Batu Polo? Lalu dari mana? Dua besar pohon besar. Pohon besar. Anda kenapa masuk? Kan saya tidak menarik dari situ. Penasaran apa yang dibicarakan di sini? Kita mau mencari informasi tentang
batu polo. Anda tahu? Anda tahu informasi batu polo? Ya, ini saya tahu. Asal usulnya, sejarahnya? Ya, saya hanya tahu situ ada banyak siluman-siluman. Ada banyak siluman-siluman. Ya, Siluman apa? dan buaya, Buaya, ikan, terus monyet. monyet. Ya, ada juga di situ. Yang saya hanya tahu itu. Anda tahu sosok yang sering mengganggu para pemancing mencari ikan Dan di air. yang di air? Ya. Hanya itu. Ya, yang saya tahu hanya itu. Lebihnya tidak tahu. Asal usul apa itu. Kalau Anda tidak bisa memberi kami informasi, Anda keluar ya. Bentuknya apa? Nama bentuk Mas. Nama Anda tadi siapa? Ini nama. Tidak mempunyai nama. Anda muslim bukan? Bukan. Bukan. Sosok Anda seperti apa? Hitam. Hitam, tinggi, besar. Tidak besar, tapi hitam. Anda mau masuk muslim? Tidak. Tidak mau. Anda keluar ya, karena tidak bisa memberi informasi. Ternyata dia sedang keluar, sepertinya dia mau menarik sosok untuk masuk. Itu apa sih? Assalamualaikum. Apa itu di dalam sensor? Tenang, Anda tenang. Anda ini siapa? Bisa bicara? Bisa Pada bicara? ngapain di sini? Kita Anda tahu sejarah bola? Ya. Ya, ada sejarah di situ. Lalu yang memberi nama batu polo itu siapa? Pasti ada suatu nama untuk kejadian, maka disebut sejarah. Manusia dulu. Manusia dulu kala yang menyebutkannya. Manusia zaman dulu yang menyebutkan. Nah, dan asal usulnya itu seperti apa? Karena yang saya dengar adanya pembunuhan yang ditembak, otaknya besaran, makanya disebutnya batu polo. Apa itu benar? Pernah terjadi seperti itu? Anda tahu orang itu siapa? Seperti apa ya? Sosok zaman dulu. Anda tahu namanya? Saya nggak tahu. Ya, Jadi sekitarnya batu polo itu adanya pembunuhan pada seseorang yang ditembak kepalanya, lalu isi kepalanya itu keluar di tempat itu, terus disebut batu polo. Karena di situ tidak ada sejarah apapun, hanya orang dulu yang menyebutkan. menyebutkannya. Tapi ada bangsa Anda yang memanfaatkan nama batu polo itu. Seperti bangsa kami. Ya. Apapun yang bangsa kalian sebut di situ sekiranya, Bisa dimanfaatkan? iya begitu Anda maksud saya. manfaatkan? Iya. Oh ya, Anda punya nama dulu kan? Tidak punya nama. Tidak punya nama. Wujud Anda ini seperti apa? Benar besar. Berbadan besar? Ya. Seperti genderuwo kah? Ya seperti itu. Tapi Anda ini saya lihat seperti manusia wujudnya. Ya ini saya bisa berubah-ubah. Berarti sosok Anda seperti manusia, tapi sebenarnya Anda menampakkan seperti manusia ya. Salah satu keahlian Anda merubah wujud. Nah, kalau siluman ikan, siluman buaya itu emang berwujud buaya atau hanya menyerupai buaya? Bisa jadi badan buaya. Mana?
badan buaya kepala manusia. Ya punya seperti itu. Kalau di depan dulu kita bicara baik-baik biar kita bicaranya lebih enak, sopan, dulu. Ini dulu, nggak apa-apa. Anda sudah lama di wilayah Batu Polo? Sudah masih bisa bicara? Terus keyakinan para masyarakat kan waktu itu tercipta dari nama kota atau polo ya, ya kan? Ya. Jadi kejadian itu memang benar-benar ada. Ada. Oke. Tapi asal sejarah aslinya tidak ada. Sejarahnya aslinya tidak ada. Hanya saja kejadian itu memang benar-benar terjadi. Nah, lalu disebutnya Batu Polo. Oke. Mengenai cerita yang berkembang, setiap kali ada korban yang bawa arus lalu nangsang di tempat itu, kalau itu benar? Sering ada mayat. Ya. Nyari di air itu. Makanya dahulu. Sebelum ditemukan dimakan dahulu. Anda tahu dari mana sih korban itu berasal? Apakah karena terbawa arus dari atas, terus mentok di situ? Dari atas mentok di situ emang karena alam atau karena ulah buaya yang sengaja? Ulahnya itu. Dari air. Dari air. Dari atas. Mayat itu terbawa arus dari atas di banjir. Dan di tempat itu berhenti karena ada siluman buaya. Nah, lalu dimakan dulu. Anda sudah tahu ya asalnya itu dari mana sih para korban itu? Apa itu banyak yang korban selalu berhentinya di Batu Polo itu? Ada banyak kejadian seperti itu. Takon. Lanjut. Komunitas Kepanasan kayaknya. Oke pemirsa sahabat Bolo Sewu, itulah tadi hasil komunikasi yang saya dapat. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam informasi, kami dari Bolo Sewu meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan seperti biasa, setelah ini kami akan melakukan doa bersama untuk menetralisir tempat-tempat ini dan juga mendoakan para korban yang pernah menjadi korban banjir pada waktu sungai itu banjir, karena banyak sekali cerita sering ditemukannya mayat yang terbawa arus lalu berhenti di Batu Polo itu. Saksikan terus video kami selanjutnya hanya di Bolo Sewu. Baik sahabat Bolo Sewu, seperti biasa sesi terakhir kita akan melakukan doa bersama untuk menetralisir tempat ini dan juga mendoakan leluhur kita dahulu. Mudah-mudahan setelah acara ini tidak terjadi apa-apa dan kami semua diberi kelancaran, keringanan dalam suatu hari. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai.
Pemirsa, itulah tadi hasil mediumisasi dalam menggali informasi. Apabila ada kekurangan, kesalahan, atau kekurangan dalam hal apapun, kami dari Bolo Sewu meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami dari Bolo Sewu mengucapkan kepada pemuda Taman Sari Krukut Selatan yang sudah ikut berpartisipasi dalam pencarian informasi menguak hal-hal gaib, dan juga untuk Abah Acung dari Jakarta, saya ucapkan terima kasih banyak atas cindera mata yang diberikan dan juga supportnya dalam channel Bolo Sewu. Semoga Abah Acung dilancarkan rezekinya, panjang umurnya, dimudahkan segalanya. Salam seduluran untuk Abah Acung. Maka dari itu, ikutilah terus video kami selanjutnya hanya di Bolo Sewu.